Di balik gemerlapnya persiapan turnamen sepak bola terbesar di bumi, sebuah bom waktu tengah berdetak. Piala Dunia 2026 yang rencananya akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kini berada di ambang jurang krisis. Bukan sekedar masalah infrastruktur, melainkan krisis berdarah kartel di Meksiko dan gelombang ancaman boikot dari benua Eropa. Dua ancaman masif ini bersatu menjadi badai sempurna yang siap menghancurkan kredibilitas diplomasi internasional. Publik dunia selama ini hanya disuguhi janji manis tentang pesta olahraga spektakuler. Namun, di balik layar, intrik geopolitik dan teror bersenjata telah mengambil alih panggung utama, mengubah perhelatan olahraga ini menjadi arena pertaruhan politik global yang sangat berbahaya. Sebagai bentuk protes keras terhadap ambisi teritorial Amerika di Greenland, sebuah gelombang ancaman boikot kini disuarakan secara terkoordinasi oleh berbagai negara Eropa, federasi sepak bola di benua biru. Di bawah tekanan kuat dari parlemen dan masyarakat sipil mereka, mulai mempertimbangkan untuk menarik diri dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Ancaman ini bukanlah gertakan kosong. Jika negara-negara dengan kekuatan sepak bola raksasa menolak hadir, nilai komersial dan prestisi turnamen tersebut akan hancur lebur. Narasi boikot ini dengan cepat menyebar, mengubah festival olahraga menjadi instrumen tekanan diplomasi tingkat tinggi. Amerika Serikat kini terjebak dalam dilema yang menyulitkan, antara mundur dari Greenland atau menghadapi boikot massal yang memalukan di panggung dunia. Sementara Amerika Serikat bergulat dengan krisis diplomatik di Eropa. Ancaman yang jauh lebih brutal dan berdarah tengah mencekam di Meksiko. Sebagai salah satu tuan rumah, Meksiko kini berada dalam cengkraman kekerasan kartel narkoba yang semakin tidak terkendali. Menjelang perhelatan akbar ini, faksi-faksi kartel bersenjata berat justru meningkatkan intensitas teror mereka, mengubah jalanan di berbagai kota menjadi medan pertempuran yang terbuka. Baku tembak, pembakaran fasilitas umum, dan teror terhadap pejabat lokal menjadi pemandangan sehari-hari yang mengerikan. Dunia internasional menyaksikan dengan ngeri bagaimana sebuah negara yang dijadwalkan menyambut jutaan penggemar justru gagal memberikan jaminan keamanan dasar. Kekuatan kartel yang mengakar ini membuktikan pemerintah mulai kehilangan kendali, merespon eskalasi kekerasan yang mengancam status mereka sebagai tuan rumah. Pemerintah Meksiko mengambil langkah drastis yang memicu kepanikan baru. 100.000 aparat keamanan, gabungan dari militer dan kepolisian nasional, dikerahkan secara besar-besaran untuk mengamankan kota-kota penyelenggara. Mobilisasi militer dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga modern ini justru menciptakan atmosfer layaknya zona perang. Alih-alih memberikan rasa aman, pengerahan ratusan ribu senjata api ke jalanan ini memicu kritik tajam dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Publik dunia mulai mempertanyakan kelayakan Meksiko. Apakah penggemar sepak bola harus menikmati pertandingan di bawah todongan senjata laras panjang dan bayang-bayang peluru nyasar dari pertempuran mematikan kartel? Di bawah polarisasi krisis yang mengapitnya, posisi Kanada sebagai tuan rumah ketiga menjadi sangat rentan dan serba salah. Pemerintah di Ottawa mendapati diri mereka terjebak di pusaran konflik yang tidak mereka ciptakan. Di satu sisi, Kanada harus menjaga hubungan baik dengan sekutu terdekatnya, yaitu Amerika Serikat. Meski manuver Washington di Greenland sangat kontroversial, di sisi lain, mereka menanggung beban moral dan risiko keamanan meluap dari kegagalan Meksiko dalam memberantas kekerasan. Diamnya para pemimpin Kanada di panggung internasional mencerminkan kepanikan internal di koridor kekuasaan mereka. Jika turnamen ini berujung pada bencana, Kanada beresiko ikut terseret dalam kejatuhan reputasi yang menghancurkan citra mereka sebagai negara damai. Pada akhirnya, perhelatan Piala Dunia 2026 telah bermutasi menjadi salah satu yang jauh lebih gelap dan kompleks daripada sekedar turnamen sepak bola biasa. Ini adalah sebuah bom waktu geopolitik yang menyatukan organisasi teritorial, ancaman boikot diplomatik, dan terorisme kartel yang berdarah dalam satu panggung yang disaksikan miliaran mata. Apakah Amerika Serikat bersedia mengesampingkan ambisi hegemoninya demi menyelamatkan turnamen?
Mampukah Meksiko membersihkan jalanannya dari cengkraman kartel yang mematikan dalam waktu yang terus menipis? Ataukah perhelatan akbar ini pada akhirnya akan runtuh di bawah beban krisis yang diciptakan oleh para tuan rumahnya sendiri? Waktu terus berjalan, dan dunia kini menanti apakah ini menjadi simbol persatuan atau monumen kejatuhan diplomasi.